Pacul itu kalau nggak dikipatkan nggak ucul, Mas. Dikipatkan tahu kan? Dikipatke ya. Ini dikipatkan namanya. Dikipatke kan bahasa Nah, Jawa Mas ya. Ucul kan mencela lepas. Itu kalau secara bahasa. Cuma filosofinya pacul ini kan pacul perkara 4 jangan sampai ucul. Perkara 4 jangan sampai ucul. Jangan sampai lepas, ada 4 perkara. Ya ada 4 perkara kalau di bahasa nasional Mas ya. Apa aja itu Mas? Ya dalam hidupnya pertama perlu syariat Mas. Yang kedua ya perlu hakikat. Kemudian tarekat. Masya Allah. Dan terakhir adalah makrifat. Karena bagi saya prinsip saya petani Mas. Petani kan menurut dawuhnya almarhum Mbah Hasyim Asy'ari kan petani kan menolong negeri. Artinya banyak hal-hal yang saya pelajari dari petani, banyak hal saya satu ya otomatis kesabaran, ketabahan, ya sabar menanti karena ketika ini saya tancapkan hari ini nggak mungkin besok panen kan? Ya. Paling tidak setengah tahun lebih Perlu itu proses setengah tahun. Ya, belum tentu kita kan tidak ada juga cuma hanya berharap yang terbaik. Kemudian dari petani pun saya juga bisa belajar tentang diri saya sendiri kan. Kita kan diciptakan dari tanah. Nantinya juga kembali lagi ke tanah. Tinggal di atas tanah. Hidup makan juga dari hasil tanah. Kenapa harus punya sifat langit kan nggak mungkin. Artinya kan apa sih yang mau disombongkan? Karena sifat langit hanya dimiliki oleh yang maha pencipta langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ke channel saya Bang Jack 87, yaitu channel Terah Migrasi. Saat ini Bang Jack 87 sedang berada di Terah Migrasi SP4 Tanjung Buka, Kalimantan Utara teman-teman. Dan saat ini saya mencoba untuk singgah di kediaman salah satu teman saya yang kebetulan juga salah satu Terah Migrasi di Tanjung Buka SP4 ini, yaitu namanya Kang Andi. Kang Andi sendiri adalah Terah Migrasi di sini dari Kota Ngawi, teman-teman. Ini kediaman beliau. Rindang sekali teman-teman, banyak bunga-bunganya. Dan itu beliau saya lihat lagi bercocok tanam di samping rumah ini. Assalamualaikum Mas Andi. Oh iya. Itu beliau Mas Andi lagi bercocok tanam nih di samping rumah. Nggih. Dari mana nih Mas? Dari jalan-jalan Mas. Oh iya. Pripun kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Maaf ya, Mas, lagi kondisinya begini lagi. Oh iya. Aktivitas sehari-hari seperti ini. Ini teman-teman Mas Andi Terah Migrasi asal Ngawi Jawa Timur Mas ya? Iya betul, Ngawi Jawa Timur pemberangkatannya. Iya, Terah Migrasi di sini tahun berapa Mas? Kalau nggak salah ingat 2016 akhir mungkin ya. 2016 akhir ya? Tahun 11 tanggal 16 sampai sini Pak. Nggak salah sih Mas. Wih, apa itu Mas? Porang ya? Ini kata orang porang Mas. Jadi ini saya semai dulu bibitnya ini kan. Jadi setelah itu baru saya tanam. Satu biji ini bisa lebih dari 1 titik Mas. Jadi kan ini kan udah ada bekas potongannya kan. Kalau seperti ini saya potong ini Mas. Oh sempat kemarin sudah sempat dianu gitu ya? Itu udah ada yang besar-besar kan. Saya potong, yaudah gini aja tinggal tanam. Tadi kan ini kan saya cangkul. Ini porang. udah selesai. Ini di Jawa lagi viral-viralnya nih Bang. Porang nih. Jadi nanti potongannya itu nanti tumbuh lagi. Potongannya kalau kita masukkan insya Allah nih tumbuh lagi kan ada matanya banyak.
Oh, masih bisa untuk tumbuh lagi ya? Bisa. Yang penting dia lembab mas, ada airnya. Heeh. Insya Allah tumbuh lagi. Untuk benihnya kemarin dapat dari mana mas? Kalau benihnya ini kan kemarin saya paketkan dari Jawa. Oh, pakai dari Jawa langsung ya? Karena kalau di sini kan mahal mas. Mm-mm. Di sini kalau nggak salah dengar per biji ini kan 3.000. Oh, 3.000. 3.000 kalau saya beli 1.000 saja kan udah 3 juta mas. Kenapa itu mas akarnya harus dipotong kayak gitu? Kalau akan dipotong nanti biar cepat berkembang lagi mas. Oh gitu ya? Katanya meremajakan. Oh, meremajakan malahnya? Nah ini kan masukkan lagi jadi lagi. Ini kan akar semua nih mas. Iya. Itu katanya mas. Soalnya mas Adi juga baru pertama mencoba nanam porang mas ya? Saya mencoba bertani ini baru-baru ini aja mas. Karena awalnya base-nya juga bukan petani. Belajar nyangkul juga di sini. Ini namanya cangkul mas. Namanya cangkul. Orang Jawa bilangnya pacul. Iya. Kenapa mas Adi bertani memilih menggunakan cangkul, pacul? Panjang mas ceritanya mas. Kalau saya menggunakan tangan otomatis tidak mampu. Cuma filosofinya ini kan pacul ini kan sebenarnya kalau orang nenek moyang saya kan memberikan nama ini kan nggak sembarangan mas. Pacul itu kalau nggak dikipatkan nggak ucul mas. Dikipatkan tahu kan? Dikipatke ya. Ini dikipatkan namanya. Dikipatke kan bahasa Nah, Jawa mas ya. ucul kan mencela lepas. Itu kalau secara bahasa. Cuma filosofinya pacul ini kan pacul perkara 4 jangan sampai ucul. Perkara 4 jangan sampai ucul. Jangan sampai lepas, ada 4 perkara. Ya ada 4 perkara kalau di bahasa nasional mas ya. Apa aja itu mas? Ya dalam hidupnya pertama perlu syariat mas. Yang kedua ya perlu hakikat. Kemudian tarekat. Masya Allah. Yang terakhir adalah makrifat. Luar biasa sekali. Cuma sejauh ini mungkin kita ini baru bisa ke syariatnya, itu pun belum sempurna. Kenapa itu nggak boleh lepas? Jika itu lepas otomatis hidup kita bisa kacau mas. Katanya. Tapi insya Allah betul mas. Sama halnya kalau mencangkul nih harus konsentrasi penuh loh mas. Ketepatan, jangkauan. Jadi antara pikiran, mata, hati dan gerakan 4 elemen ini harus bersatu. Kalau enggak kadang ngalamun bisa ke sini. Bahaya mas. Kena kaki. Tahu enggak kenapa ini sebelahan ini mas? Satunya kena Sobek, ketangkul. akhirnya yang sini sobek yang kanan, ini yang kiri, yang kiri saya pakai yang sisanya. Rencana niatnya macul jadi kepacul. Kepacul. Itu mencangkul. Ini Kang Andi tadi kan bilang ini lagi belajar nih bertani nih. Emang sebelum-sebelumnya sebelum bertani apa nih aktivitasnya Kang Andi ini? Wah, saya malu mau menjelaskan mas. Aduh, hidup ini penuh lika-liku mas. Kita nggak tahu mau jadi apa, inginnya apa, jadinya apa kan nggak tahu juga. Cuma alhamdulillah Manusia bisanya cuma berencana mas ya. Kalau dulunya sebelum ini banyak sih mas. Dulu kalau nggak salah ingat pernah ngajar juga. Pernah ngajar SMA. Di mana itu mas? Di Riau mas. Oh di Riau. Iya. Kok bisa sampai Riau mas ya? Bisa, Kan sampainya dulu, berasal dari Ngawi mas. bukan, dulu setelah lulus sekolah ini kan ikut apa dipanggil kakak kan ada yang di sana. Kemudian sampai sana ternyata saya dipanggil kepala sekolah suruh bantu ngajar dan sebagainya. Ketika itu saya masih kuliah. Ya begitulah. Terus Kemudian sekarang karena ikut. ada insiden kecil pernah lah. Oh di Riau sana mas ya? Ada kecelakaan dikit sehingga yang menyebabkan pikiran saya ini agak blank mas. Jadi untuk berpikir lebih itu pusing kepala saya mas. Tapi ya semua ada hikmahnya, nggak saya sesali sih mas. Saya yakin semua hal itu ada hikmahnya. Kalau nggak ada kejadian itu mungkin saya juga nggak sampai di sini. Ya nggak sampai di sini. Dan alhamdulillah di sini saya menemukan ketenangan walaupun hanya sebatas orang petani. Saya pun juga nggak malu mas, masa sarjana petani. Nggak apa-apa, kan ada sarjana pertanian mas. Karena bagi saya prinsip saya petani mas,
petani kan menurut dawuhnya almarhum Mbah Hasyim Asy'ari kan petani kan menolong negeri. Artinya banyak hal-hal yang saya pelajari dari bertani, banyak hal saya satu ya otomatis kesabaran, ketabahan, ya sabar menanti karena ketika ini saya tancapkan hari ini nggak mungkin besok panen kan? Ya, Paling tidak setengah tahun lebih perlu itu proses belum tentu panen juga. setengah tahun. Ya, belum tentu kita kan tidak ada juga cuma hanya berharap yang terbaik. Kemudian dari petani pun saya juga bisa belajar tentang diri saya sendiri kan. Kita kan diciptakan dari tanah. Nantinya juga kembali lagi ke Kemudian tanah. tinggal di atas Tanah. hidup makan juga dari hasil tanah. Tanah. Kenapa harus punya sifat langit kan nggak mungkin. Artinya kan apa sih yang mau disombongkan? Karena sifat langit hanya dimiliki oleh yang maha pencipta langit. Katanya mas. Saya juga nggak begitu ngerti. Mas Andi ini merendah betul Pak. Katanya terus. Bukan merendah ya, emang kita rendah mas. Inilah teman-teman salutnya saya sama beliau nih. Jadi selama sudah jalan berapa tahun Mas ya tramigasi di sini Mas ya? Kalau nggak salah bulan depan ini 5 tahun. Sudah 5 tahun ya? Bulan depan tepatnya ya pertengahan bulan 11. Sudah jalan 5 tahun. Apa nih Mas tanaman yang sekiranya cocok buat lokasi sampai yang sekiranya bisa sampai andalkan selama jalan 5 tahun ini? Itu masalahnya mas. Saya juga belum tahu. Aduh, ternyata ya inilah hidup. Fluktuatif mas, naik turun nggak pasti. Ketika cabai mahal, orang-orang tanam cabai. Ketika cabai tinggal panen, tidak ada harganya. Ya, disyukuri aja lah. Disyukuri aja mas ya. Beli cabai untuk hidup. Karena cabai itu walaupun kelihatannya penting untuk masak, tapi cabai ada jeleknya. Ketika apa itu mas? Ya, ketika jadi cabai-cabean, akan negatif. Iya. Yang penting terus cangkul mas ya. Cangkul ini mas ya. Ya. Sambil nyangkul nggak apa-apa. Ya inilah bakti saya pada bumi pertiwi mas. Tanpa petani juga pangan Indonesia juga nggak akan anu mas. Istilahnya gimana ya? Emang sumber pangannya kan berasal dari petani mas ya. Betul. Walaupun sering terabaikan mas. Kadang orang atasan nih maunya kan di atas meja tinggal tunjuk ini itu maunya begini maunya begitu, cuma kan ada yang observasi tanah ini cocoknya apa kan enggak. Jadi kalau kita ikutin program pemerintah kita ini seperti disuruh berjalan di atas rel kereta api. Apapun medannya harus lurus. Harus lurus ya. Berarti ya nggak boleh mengeluh mas, dan nikmati aja. Kalau sementara ini yang saya kembangkan ya ini cabai mas. Cabai. Kemudian jagung. Pokoknya tanaman-tanaman yang tidak begitu berisiko mas, karena ini kan bagi petani pemula. Kalau petani yang sudah ya anda tanaman kayak gini, aduh tanaman apa? Kalau ini sampel porang yang apa namanya sudah berjalan mungkin sekitar 2 minggu mas. Oh 2 minggu ya? Mungkin karena saya hitung juga, tapi kelihatannya sistemnya ini nanti kan layu mati. Yang membedakan porang dengan yang lain ini loh mas. Ini kan. Oh itu kan? Ini namanya katak katanya. Kalau yang lain nggak ada ini. Itu bijinya kan mas? Ini bijinya ketika besar ya di sini kan seperti ini mas. Jangan ini itu tadi ya? Nih. Ini tuh sama dengan itu. Jadi ini punya anakan ini kan ada 2 titik ini. Telat harusnya dipotong begini kan. Nah ini kalau ditancapkan lagi nanti akan tumbuh lagi nih. Tumbuh lagi. Cuma mungkin saya perbarui tanahnya lah. Nah ini kan yang baru tumbuh ini kecil ini. Ini tuh dari ini, yang ini kan ada yang besar lagi. Keunggulan dari porang sendiri itu apa mas ya? Kok kayaknya kok viral betul yang mana nih ya? Nah, katanya viral, cuma setahu saya ini kan dijadikan bahan dasar makanan pokok untuk orang-orang Jepang atau mana. Jadi kan tepung yang namanya tepung shirataki. Wih, tepung shirataki ya. Keunggulan jenis, kemudian kandungan gizi yang ada di dalam dan sebagainya saya kurang paham. Saya ini kan kelasnya aja petani ikut-ikutan. Ya, viral coba. Tapi kan sebelumnya kan sudah
untuk mencoba anu kan, belajar kan. Ini otodidak aja mas. Ya kan? Saya juga nggak tahu. Jadi awalnya ini datang, cara nyemainnya saya juga nggak tahu. Asal saya sebar aja nggak hidup. Tapi untuk SW4 ini sudah ada belum mas sebelumnya yang sudah, maksudnya berusaha nanam porang baru sudah panen gitu? Belum. Oh belum ada ya? Cuma dulu pernah viral katanya dari Prusda ini kan nawarkan proyek porang dengan bantuan dana kisarannya 10 sampai 15 juta per hektar kan. Itu untuk pembelian bibit, pengolahan lahan dan pupuknya. Cuma ternyata nggak terrealisasi. Katanya kan juga saya juga nggak ikut program itu. Tahun berapa itu mas? Baru kemarin Oh baru-baru ya? Alasannya saya tanyakan itu dengar-dengar karena bank nggak mau biayai kan gitu. Iya. Kemudian saya bilang sama orang-orang yang ikut itu, nggak usah terlalu berharap hal seperti itu, nggak usah muluk-muluk, kayak kita apa adanya aja lah. Yang ada kita jalani. Ketika kita terbuai oleh gara-gara uang sekian juta itu kan hanya pinjaman, nanti kan mengembalikan. Iya mengembalikan. Nanti malah jadi beban lagi kalau istilahnya. Tapi seandainya ada ya nggak masalah kan, bisa membantu karena semua itu modal begini. Iya. Ini semua ini kan nggak pakai modal, semuanya pribadi. Siap. Ya apalah daya kan gitu. Mungkin masnya kalau mau ngambil cabai silakan mas. Iya makasih mas. Cabai ini di sini nggak laku. Terima kasih makasih. Jadi kalau mau kelapa nanti dulu lah, belum tua itu, belum ada isinya kayaknya. Mungkin ini sedikit lagi mas pertanyaan dari saya, apa sih yang memotivasi Kang Andi dulu untuk ikut transmigrasi di Kalimantan Utara ini? Kalau motivasi nggak ada mas. Awalnya nggak ada, cuma ingin cari ketenangan. Cuma dari lubuk hati yang paling kecil ya otomatis saya ikut ini hanya untuk bekal anak cucu saya nanti, karena awal saya udah nggak punya apa-apa juga kan. Saya berpikir keras, adanya begini-begini terus nanti anak besar mau tinggal sama siapa, sekolahnya bagaimana, karena pendidikan mereka kan saya utamakan. Saya tidak berharap meninggalkan harta benda, saya ingin meninggalkan ilmu pengetahuan, dan semua ini kan harus ada modalnya. Karena salah satu syarat belajar ini kan ada biayanya kan. Seperti yang diterangkan nenek-nenek saya itu kan, syarat mencari ilmu itu ada 6. Dukain wa khirsin wastibarin wa bilkhodin wa irsyad ustadin wa tulis zamani. Jadi selain ada petunjuk guru, kemudian dia semangat dan sebagainya, waktunya lama, itu kan ada biayanya mas. Iya. Gak mungkin sekolah masuk aja emang nggak beli buku. Masuk nggak beli buku, nggak beli kemudian itu. apa nggak ada administrasinya. Sebenarnya, nah itu dari mana? Kemudian untuk minimal ya berteduh mas, walaupun hanya gubuk ya alhamdulillah saya syukur, yang penting nggak kehujanan. Iya. Karena hidupnya saya simpel aja mas. Katanya orang yang terbaik ini bermanfaat buat orang lain. Ya ketika saya begini, apa yang bisa saya manfaatkan? Kita tidak punya skill, nggak punya kemampuan. Yang penting tidak mengecewakan orang, kemudian mencoba untuk memberikan yang terbaik, menolong sebisanya. Ya saya anggap ini salah satu itulah mas. Namanya hidup di dunia istilahnya cuma mampir ngombe mas Andi ya. Mampir ngombe, kadang yang ngopi barang lah. Ya ada ngopi juga. Karena Nabi aja kalau Isra Mi'raj selain lihat neraka juga lihat surga kan. Cadawas. Saya juga gak paham hal itu. Ketinggian nanti malah jatuh. Ketinggian malah jatuh nanti. Apa ini mas Andi pesan-pesannya buat transmigrasi yang lain mas Andi? Kalau pesan-pesan saya buat teman-teman yang transmigran, yang ikut program transmigrasi itu ya, satu, tetap optimis. Optimis menatap masa depan, jangan cepat menyerah dengan kondisi yang ada. Seandainya ketika harga itu naik turun kan nggak usah mengeluh lah, karena kan ketika ada mahalnya, ada untungnya kan, kita juga nggak pernah bilang-bilang ke orang kan. Tapi kenapa ada keluhannya? Waktu ada keluarnya keluar. Kadang ada seorang pedagang 10 tahun dia berdagang, untungnya besar, slow aja. Ketika pandemi jam sekian harus tutup, dia mengeluhnya kemana-mana. Dia lupa yang 10 tahun tapi ingat yang 1 bulan. 1 bulan. Ini kan ya biasalah, orang Indonesia rata-rata seperti itu, walaupun nggak semuanya. Jadi penekanannya seperti itu. Yang ketiga, untuk para transmigran ya
marilah berubah lah. Artinya berubah itu ya berubah pola pikir, sikap. Karena seiring berjalannya waktu kan usia juga bertambah, Mas. Usia bertambah otomatis kan masa hidup kita di dunia juga makin berkurang. Ketika kita masih seperti yang dulu-dulu aja nggak pernah berubah, kapan gitu loh. Takutnya ya kalau bertahan sampai lusa, kalau besok kita tiba-tiba mati, nggak ada yang tahu. Kemudian nggak usah sering protes terhadap kebijakan pemerintah. Apa yang ada kita nikmati, kita syukuri, kita tenang kita. Tapi kalau kita sering komplain, dikit-dikit komplain, nah kita belum ngapa-ngapain ini capek. Iya, terlalu anu. Aduh, kalori jangan disia-siakan. Mending untuk nyangkul. Kuat dilakoni, rapat tinggal ngopi. Tinggal ngopi. Itu filosofi terbaik. Kayak lagunya siapa tuh Mas Andi? Lagunya siapa? Iwan Fals mungkin. Lagunya Iwan Fals. Ya mungkin segitu dulu ya Kang Andi. Oh iya, terima kasih. Terima Mas. kasih atas waktunya sudah diizinkan untuk ngobrol-ngobrol filosofi tentang kehidupan di Transmigrasi Mas Kang Andi ya? Iya betul. Transmigrasi Tanjung Buka SP4. Iya, Transmigrasi Tanjung Buka SP4. Bisa save di sini aja biar aman. Terima kasih atas waktunya Mas Andi. Oh iya, baik, mudah-mudahan dimurahkan rezekinya. Amin, dikasih panjang umur. Amin. Keluarganya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan menjadi pastinya menjadi ahli surga Mas Andi. Amin. Yang istrinya jangan nambah. Yang penting isinya jangan nambah Mas. Nanti ada air mata. Ya mungkin segitu dulu teman-teman vlog saya bersama Kang Andi ini di Transmigrasi SP4. Dan tak lupa untuk dukung terus channel Bancek 87 dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe channel Bang Jack 87. Makasih. Dadah.